Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Saya Muhammad Fakih Hikami dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum akan sedikit menerangkan tafsir surat Al-Hajj ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa ayyaqulu rabbunallah. Udina lilladina, diizinkan, diperbolehkan bagi orang-orang muslimin yuqataluna, untuk berperang bi annahum zulimu, sebab mereka dizalimi, sebab mereka dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk menolong mereka. Siapa orang-orang yang diperbolehkan tadi? Perbolehkan untuk berjihad, perang tadi, yaitu alladzina ukhriju min diyarihim, yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halamannya, orang-orang yang diusir dari tempat tinggalnya sendiri, bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang benar, illa ayyaqulu rabbunallah, hanya karena mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad utusan Allah. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Tafsirul Jalalain mengatakan, wa hadhihi awalu ayatin nazilat fil jihad. Ayat ini merupakan ayat pertama yang turun dalam masalah jihad. Ayat pertama yang menerangkan diperbolehkannya kaum muslimin untuk berjihad fisabilillah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim, beliau menjelaskan asbabun nuzul ayat ini. Diceritakan bahwasanya ayat ini turun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabat-sahabatnya Nabi. Yang ketika itu Nabi dan para sahabatnya diusir dari kota Makkah, diusir dari tempatnya tinggal sendiri sampai hijrah ke kota Madinah. Diceritakan dalam tafsir As-Sawi yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad As-Sawi Al-Misri. Di situ dijelaskan bahwasanya ketika para sahabat masih berada di Makkah, Rasulullah belum hijrah, banyak di kalangan para sahabat, di antaranya Rasulullah sendiri, yang disiksa, dianiaya, yang tidak diperlakukan secara baik oleh kafir-kafir Quraisy. Ada yang dipukul, ada yang dilukai, sampai banyak yang mengadu kepada Rasulullah SAW dalam keadaan terluka, dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami diperbolehkan untuk melawan mereka? Apakah kami diperbolehkan untuk berperang melawan mereka? Lalu Rasulullah bersabda, Rasulullah menjawab, faqal isbiru fa inni lam umar biqital. Isbiru ya ashabi, sabarlah wahai sahabat-sahabatku, fa inni lam umar biqital, maka sesungguhnya aku, kata Nabi, lam umar biqital, belum diperintah untuk berperang. Nah, setelah kejadian ini, setelah sekian lama kemudian Rasulullah SAW, para sahabatnya sudah berhijrah ke kota Madinah. Nah, kemudian Rasulullah menyusulnya. Diceritakan dalam satu hadis ketika Rasulullah SAW sedang berada di perbatasan kota Makkah, kemudian Rasulullah berbalik memandang kota Makkah, kemudian beliau bersenandung, bersyair dalam keadaan berlinang air mata. Beliau berkata, ya Makkata, ya Makkata, uhibbukum li ajlillah, ya Makkata, ya Makkata, uhibbukum li ajlillah, laulahumu ma taruknakum abada,
laulahumu ma taraknakum abada. Ya Makkah, wahai kota Makkah, uhibbukum li ajlillah, aku mencintaimu karena Allah, aku menyayangimu karena Allah. Laulahumu, jika bukan karena mereka menganiayaku, jika bukan karena mereka mengusirku, ma taraknakum abada, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkanmu selamanya. Dalam hadis ini tanpa terlihat pada Rasulullah SAW satu cinta terhadap tanah airnya, cinta terhadap tempat tinggalnya sendiri. Ini menunjukkan bahwa cinta tanah air tidaklah sebuah larangan agama, melainkan sebuah keniscayaan seorang manusia, naluri seorang manusia akan mencintai tanah airnya sendiri. Sampai Rasulullah SAW, seorang yang sangat mulia pun mencintai tanah airnya, sampai beliau bersabda, laulahumu ma taraknakum abada, jika bukan karena mereka mengusirku, niscaya aku, kata Rasulullah, tidak akan sekalipun meninggalkan kota Makkah. Hadirin mustami'in mustami'at yang kami muliakan, setelah Rasulullah SAW sampai ke kota Madinah, kemudian kaum muslimin sudah kuat, kaum muslimin sudah tertata rapi, kemudian turunlah ayat ini sebagai bisyarah, pertanda baik, mereka diperbolehkan untuk melawan orang-orang musyrikin, untuk melawan kaum kafir Mekah yang dulunya pernah mengusir mereka dari tempat tinggalnya sendiri, yang pernah menganiaya dulu ketika masih berada di Mekah. Nah, Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, Tafsir Munir, beliau menjelaskan ada sedikit perbedaan, perkhilafan mengenai asbabun nuzul ayat ini. Dalam satu pendapat, ayat ini turun untuk para sahabat Nabi yang ketika itu ingin berhijrah ke kota Madinah, kemudian dihadang oleh kafir musyrikin, lalu para sahabat tersebut datang kepada Rasulullah meminta izin untuk berperang, untuk melawan mereka, melawan orang-orang yang menghalangi mereka untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, setelah kejadian-kejadian tersebut, setelah Rasulullah sudah sampai ke kota Madinah, kemudian turunlah ayat ini, terlahirlah jihad-jihad, terlahirlah perang-perang yang ada. Ada perang Badar Sughra, ada perang Badar Kubra, perang Uhud, dan jihad-jihad perang-perang yang lainnya. Berbicara mengenai jihad, Asy-Syaikh Mustafa Al-Khin, Mustafa Tihbul Bigha, dan Syekh Ali Asyarbaji dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, beliau menjelaskan tentang jihad. Apa itu jihad? Jihad secara ringkas adalah badul was'i intisaran li syariatillah. Badul was'i, menyerahkan segala kemampuan, mengarahkan segala kemampuan, intisaran, untuk menolong li syariatillah, kepada syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui bahwasanya jihad bukanlah hanya sebuah peperangan yang mengangkat senjata, menembakkan peluru, yang kemudian melemparkan bom, bukan itu saja yang namanya jihad. Beliau mengatakan dalam Al-Fiqh Al-Manhaji tersebut bahwa jihad itu macamnya ada banyak, ada 5. Satu, ada namanya jihad ta'lim, jihad untuk mempelajari orang, untuk mengajari orang apa itu syariat Islam, apa itu agama yang benar, syariat Islam yang benar itu bagaimana, caranya untuk ibadah kepada Allah bagaimana. Jelaskan itu ta'lim, itu juga termasuk jihad fisabilillah. Ada juga jihad untuk lita'min, jihad menyerahkan harta untuk menolong mujtama'ul muslimin, kelompok muslimin yang sedang tertindas, yang sedang kelaparan dan sebagainya. Ada jihad banyak, ada 5. Nah, ini bisa menjadi satu pelajaran bahwasan jihad tidak selalu merupakan sebuah peperangan yang mengalirkan darah kita. Dan perlu diketahui, masih dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, di sana diterangkan bahwasanya yang dinamakan jihad itu bukanlah satu tujuan.
al-jihad laisa an-nihayah, walakin al-jihad wasilah. Jihad bukanlah satu tujuan, tapi jihad adalah satu lantaran. Ada satu lantaran yang mengantarkan untuk dakwah ilallah. Tujuan dari jihad sendiri adalah untuk dakwah ilallah. Jihad merupakan sebuah lantaran untuk dakwah, mengajarkan Islam, mengajarkan apa syariat yang didatangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika dakwah syariat itu tidak diperbolehkan, kebebasan agama belum diperbolehkan, belum diadakan, maka jihad boleh digaungkan. Akan tetapi jika kebebasan agama sudah ada, seorang bisa memilih agamanya masing-masing sesuai keyakinannya, boleh beragama, boleh beribadah sesuai dengan keyakinannya, maka apa dibutuhkan jihad itu? Apakah masih dibutuhkan jihad itu? Apakah masih dibutuhkan wasilah tersebut? Padahal tujuannya bisa sampai tanpa dengan adanya jihad. Dari keterangan-keterangan ini, dari awal sampai akhir, kita bisa ambil setidaknya 2 pelajaran. 1, bahwa cinta tanah air merupakan suatu hal yang ada dalam Islam. Sampai Rasulullah SAW sendiri pun mencintai tanah airnya sendiri. Sampai beliau berkata, laulahumu ma taruknakum abada. Jika bukan karena mereka mengusirku dari tanah airku, maka niscaya aku tidak akan pernah pergi meninggalkan kota Mekah. Itu kata Rasulullah, bahwa cinta tanah air itu adalah sebuah keniscayaan naluri sebagai manusia. Maka nasionalisme seperti yang dikatakan oleh filosof Prancis Ernest Renan mengatakan adalah cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa. Karena dengan rasa cinta tersebut nanti akan tumbuh rasa ingin menjaga, rasa ingin memajukan bangsa, memajukan dalam segi ekonomi, dalam segi martabatnya, dalam segi perekonomian, dalam segi pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Itu adalah buah dari cinta tanah air atau nasionalisme. Yang kedua, yaitu tentang jihad. Banyak sekarang jihad-jihad yang digaungkan oleh kaum-kaum yang memahami jihad dalam satu sisi saja, yaitu perang dan mengalirkan darah. Kita ketahui bahwa yang namanya jihad adalah sebuah wasilah, bukan sebuah tujuan. Kalau tujuan sudah bisa tercapai, apakah perlu jihad? Apakah perlu menumpahkan darah? Apakah perlu mengangkat senjata? Tentunya tidak. Ini bisa menjadi dalil bahwasanya jihad selain perang ada banyak juga, ada jihad untuk mempelajari kaum yang dalam artian, dalam tanda kutip masih dalam keadaan kebodohan misalnya. Itu kita harus bersama-sama membangun pendidikan yang baik. Itu juga dinamakan jihad. Jihad juga bisa diartikan sebagai menolong kaum muslimin dengan perekonomian, dengan uang, dengan memberikan lapangan pekerjaan. Itu juga namanya jihad kepada kaum muslimin. Itu juga merupakan jihad yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Al-khata' minna wa afu minkum wa sallallahu wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.